Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya di sini Rifki Murai. Waduh, udah lama kita gak ketemu nih guys. Dan sekarang kita lagi bareng sama orang yang emang spesial banget bagi kita gitu. Kebetulan kan saya juga kuliah di jurusan komunikasi gitu, penyiaran Islam. Di setiap jurusannya juga pasti kan ada himpunan gitu ya, himpunan mahasiswa jurusan HMJ. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol asik aja gitu sama selaku ketua HMJ di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapa namanya nih Kak? Ya, halo, saya Muhammad Ali Yusron, biasa kalian panggil Yos. Yusron juga bisa, asal jangan panggil saya aja. Berarti emang Kak Yusron ya, Kak Yusron. Iya, Yusron. Kak Yusron, panggilannya Kak Yusron. Udah menjabat berapa lama di HMJ? Aduh, berapa lama ya? 2 periode. 3 periode sih hampir. Karena gini, oke, sebelum itu saya disclaimer, kenapa 3 periode? Ya. Karena kita belum pemilihan sampai sekarang nih, karena mungkin alasannya karena COVID atau apa, entahlah ya. Karena belum pemilihan, jadi saya sampai saat ini BLT sebenarnya, BLT Ketua HMJ. Sebelumnya ada Ketua HMJ namanya Bang Hudbi itu, Bang Hudbi Hidayat, tetapi beliau sudah wisuda, otomatis dia turunannya ke saya gitu. Saya sebelumnya sekretaris umum, jadi BLT pelaksana tugas. Berarti emang karena ada beberapa kendala juga ya, karena Iya. COVID juga, makanya situasinya kayak begini juga gitu. Tapi sebelum jauh nih, banyak dari apalagi mahasiswa baru ya, maba nih 21, biasanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gitu. Ya, Apalagi Kak, apa buat itu HMJ? Iya, Kak, kalau kuliah di sini kita harus apa aja gitu. Iya. Kak, aku mau join dong ke organisasinya Iya. atau apa gitu. Kak, Tapi IG-nya sebelumnya dong. Asik. tapi sebelumnya nih, HMJ itu apa sih? HMJ itu Iya. apa yo? Bukan himpunan mahasiswa jomblo tentunya dong. Himpunan Jadi, jurusan gitu ya. Himpunan mahasiswa jurusan atau per jurusan itu biasanya beda-beda penyebutannya. Ada yang pakai HIMA, ada yang pakai HMPS. Kebetulan kami yang di Prodi KPI UIN Mataram, yang periode saya itu kita pakai HMPS. Sebenarnya sama aja sih. Iya. Karena udah beralih status jadi UIN, jadinya kita nggak pakai jurusan lagi, pakainya program studi. Makanya kita pakai himpunan mahasiswa program studi. Nah, HMPS itu apa? Jadi HMPS itu adalah wadah organisasi dalam tingkat program studi atau jurusan yang nantinya menampung teman-teman yang punya bakat mungkin di luar kuliah kan. Itu di kuliah itu kan masih umum segala macam. Nah, di HMJ itu lebih dikembangin lagi nih. Kalian mau fokusnya kemana? Kalian mau condongnya kemana? Di situ ada bidang-bidangnya. Nah, nanti kalian bisa pilih. Kalian mau kembangin bakat apa yang ada di dalam diri itu di HMJ gitu. Kalau kita ibaratin, kalau pakai banyak yang bilang kan kampus miniatur negara. Nah, kalau pakai miniatur negara, HMJ itu kayak bupati lah tingkatannya. Untuk berarti untuk semua yang nonton nih, nggak cuma di kampus UIN aja gitu ya. Iya. Di semua universitas dimanapun kalian berada, dimanapun kalian kuliah, ada pasti HMPS atau HMJ-nya. Nah, kebetulan karena tadi Kak Yusron bilang HMPS-nya adalah wadah untuk kita berekspresi gitu kan. Itu memanfaatkan semua mahasiswa untuk lebih ini lagi ya, produktif, lebih berarti berkreasi. sangat bagus. Makanya nggak salah kalau kita harus join ke HMPS-nya gitu. Bukan hanya organisasi saja yang kita join ke yang kita gabungin gitu ya. Nah, gabunglah begitu ke organisasi. Tapi HMPS juga perlu. HMPS perlu karena itu jurusan kalian loh. Maksud saya kalian boleh lah ngikut organisasi lain di ekstra. Nah, HMJ itu intra kampus jurusan. Nah, mungkin di ekstra itu kalian mungkin banyak dapat ilmu bagus. Cuma kalian juga kembangin dong di jurusan kalian yang sebagaimana mestinya kalian kuliah di jurusan itu. Nah, kalian fokusin dulu, dalamin dulu jurusan kalian. Kalian boleh ambil ilmu di luar itu buat diterapin di HMJ, itu bisa, malah bagus banget kalau kalian bisa seimbangin organisasi ekstra dan organisasi intra, bagus tuh. Luar
luar biasa banget kalau kita bisa join gitu ya. Tapi ini Kak, sebelum kita lanjut ke dalam lagi, HMJ itu ada bagian apa aja sih? Oke, gini Ki, jadi setiap periode yang menjabat itu punya masing-masing penentuan bidangnya masing-masing. Jadi di angkatan saya di periode HMPS kami itu ada 5 bidang. Jadi yang pertama itu bidang public speaking dan dakwah, yang kedua bidang networking, yang ketiga bidang intelektual, yang keempat bidang PSDM, dan yang kelima adalah bidang broadcasting dan sinematografi. Nah, jadi bidang dakwah dan public speaking itu untuk melatih teman-teman yang jago ngomong nih, jago ngebacot lah segala macam gibah. Daripada julidnya ke lain tempat kan, mending kita tampung ya. positif kan. Iya. Mending julidnya ngedak jokes entah apa itu. Mungkin kita tampung ke hal public speakingnya dan dakwahnya tentunya, karena kita bernaung tetap di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terus di bagian networking nih. Nah, kita kan juga nih ilmu komunikasi, tentunya ini bersangkut paut dengan relasi, networking. Bagaimana kita membangun public relation atau humas lah, atau berjaring, berpunya link itu di networking itu tujuannya, tugasnya networking. Dan yang ketiga adalah bidang intelektual. Nah, bidang intelektual ini sesuai namanya, bagaimana meningkatkan intelektual mahasiswa. Nanti dia bakal ngadain kayak seminar, diskusi, sharing session, yaitu dialog publik, itu tugasnya bidang intelektual. Nah, tentunya yang keempat bidang PSDM, sesuai namanya pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi di situ bakat-bakat selain bidang yang nggak ditampung di bidang 4 yang lain itu, kita alihkan ke bidang PSDM. Di situ fungsinya kayak mungkin ada yang berkaitan kayak di hal-hal seni, nyanyi, tari, segala macam, drama, itu bisa, kalian bisa di situ. Kalau emang contoh kalian di situ, kita tampung di bidang PSDM, itu yang ngembangin nanti. Kalau ada lomba segala macam jadi enak gitu. Kita udah petakan nih orang-orangnya, udah tahu. Jadi kita tinggal kirim aja gitu. Nah, terus yang terakhir adalah bidang sinematografi dan broadcasting. Nah, ini sebenarnya bidang yang jadi primadona buat anak-anak KPI karena jurusannya komunikasi dan mereka lebih condong buat ke media gitu loh, bikin film, bikin ini podcast gini nih, bidang broadcast karena emang komunikasinya di media, entah itu media televisi, media radio, dan media cetak, kalian bisa kembangin diri di situ. Berarti ada 5 bidang ya. Selain itu, broadcasting dan sinematografi ini juga diuntungkan dengan punya 2 lab nih di KPI ini. Ada Radio Simfoni UIN Mataram dan Studio UIN TV Mataram. Jadi kalian udah terfasilitasi lah. Fasilitasi ya. Udah terfasilitasi untuk mengembangkan diri. Jadi enggak ada alasan lah itu. Udah ada arahnya gitu ya. Maksudnya kalau kita bakat kita memang di nyanyi, kita bisa masuk PSDM. Kalau bakat kita emang di broadcaster atau di tukang kamera atau lain sebagainya, di perfilman lah begitu. Kita udah ada labnya. Broadcasting sinematografi. Iya benar. Karena emang kampus kita emang bukan agak sih, udah besar banget ini. Semua ada gitu kan. SDA tinggi lah. Iya, jadi tinggal kita SDM. Bagaimana kita memanfaatkannya saja. Tinggal mungkin di next ke depan. Next lah. Semoga harapan kami mungkin juga karena COVID ya. Karena kuliah online terbatas segala macam. Ini dia nggak teratur jadinya. Nggak berjalan seperti biasanya. Itu menghambat banget sih. Nah, kita pengen tanya ini ya kan. Sebelum kita makin dalam lagi lebih jauh ya. Dulu kan pas pemilihan HMJ gitu, HMPS. Gimana cara menseleksi orang-orang yang pengen gabung ke HMJ. Terus kan orang-orang pengen tahu nih, misal teman-teman yang lagi nonton nih pengen daftar HMJ apa sih syarat-syaratnya? Oh ya, jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada dasarnya, HMJ adalah himpunan mahasiswa jurusan. Kalian semua yang tergabung di prodi KPI itu adalah HMJ sebenarnya. Tetapi ada namanya pengurusnya. Nah, itu yang kita jaring, pengurusnya. Nah, bagaimana kita menjaring pengurusnya? Itu tergantung lagi kepada setiap angkatan, ada periode jabatan yang memegang pada saat itu. Mereka punya cara sendiri untuk menjaring anggotanya, pengurusnya, segala macam. Nah,
kebetulan di angkatan periode saya itu kita pakai ini. Pertama kita pakai registrasi sesuai dengan Google Form lewat online. Kedua kita ada tes tulis dan ketiga langsung tes wawancara. Nah gitu alurnya, bagaimana kita tes mereka sesuai kriteria. Tentunya kita mulai dari semester 3 karena ini kita jaring pengurus ya. Kita mulai dari semester 3 sampai dengan semester 8 lah, masih bisa itu untuk jadi pengurus. Kenapa kita nggak ngambil dari semester 1? Karena mereka belum paham jurusannya apa segala macam. Nah itu kalau kebetulan saya kan terpilihnya di semester ganjil ya. Jadi semester 3 itu dari semester 3 mulai pengurusnya. Terus untuk IPK enggak kita pakai IPK. Enggak ada di IPK. Semua orang berhak karena kita paham betul. Mungkin setiap orang punya kecenderungannya segala macam. Mungkin dia enggak ini dalam hal akademis, tapi condong tinggi dalam hal wawasan dan segala macam. Itu sih syaratnya. Dan tentunya mahasiswa aktif dong. Mahasiswa aktif KPI, surat aktif kuliah. Itu sih. Berarti emang, nah itu untuk teman-teman nih yang sedang nonton ya, yang sedang menikmati tontonan kami ya, yang mau daftar, mungkin yang mau mau join maksudnya, mau join ke HMPS atau HMJ, kalian bisa persiapkan dari tadi itu apa aja yang harus dipersiapkan. Mungkin di nextnya kalian bisa gabung ke HMJ kalian masing-masing. Karena emang apa ya, sesuai dengan jurusan kita komunikasi gitu kan, harus bisa memanfaatkan atau memaksimalkan dengan situasi dan kondisi yang ada gitu kan. Nah sekarang nih Kak, udah dalam nih kita ngomongnya. Dalam ya? Maksudnya kayak HMJ kan, HMPS, apa sih yang bikin mikir gitu? Di kan pengurus intinya kan ketua, wakil, sekretaris, sama bendahara. Gimana cara seleksi dengan benar-benar, karena ini emang berat banget kan. Apa namanya, tiga bagian inilah gitu ya, empat bagian ini yang berat banget gitu kan, dimana dia harus mengatur apalagi ketua gitu kan, sekretaris juga gimana dia ngurus surat-nyuratnya, gimana bendaharanya juga ngurus uang kan. Nah itu gimana sih apa namanya, bisa menseleksi orang-orang yang memang harus kita percaya. Kadang ada orang yang nggak gimana ya, tapi di depannya baik banget, kelihatannya sangat semangat gitu, tapi orang bilang sih anget-anget tai ayam gitu ya, kayak semangatnya sebentar doang gitu. Gimana sih menurut kakak sendiri ini gimana? Oke, ini jadi ada sedikit cerita menarik nih kalau di periode angkatan HMJ saya tuh ya. Jadi kita dari awal sebenarnya, saya sama Hudbi dulu ya mencalonkan diri sebagai pasangan calon ketua HMJ. Sebenarnya saya bukan sekretaris ya awalnya, mencalonkan sebagai ketua dan wakil. Nah di situ di pemilihan sempat traffic accident lah. Ada beberapa ada kendala, ada ya percekcokan segala macamnya. Itu sehingga akhirnya ada dua pasangan calon yang harus diambil jalan tengah di situ. Nah itu kita nggak bisa gerak banyak untuk melakukan pemilihan siapa wakil sekretaris macamnya, karena itu kayak dikawin silang lah modelnya. Jadi saya lebih dipecah, jadi pasangan sebelah jadi wakil, saya geser ke sekretaris, terus kebetulan bendahara. Nah itu kita benar-benar memilih emang kalau bendahara ini kita seleksi gimana orangnya. Tentu dalam memilih bendahara itu harus jujur. Saya tekankan jujur, attitude-nya baik dan pinter lah dalam diamanahkan untuk uang. Karena itu yang sensitif. Gak sensitif banget sama uang. Dikit-dikit hilang gitu. Hilang, nggak tahu kan kita kemana. Jadi orang yang benar-benar terpercaya banget, mudah kita pilih. Kita pantau lah dalam hari-hari, dalam nilai dia, dalam kiprahnya lah atau jam terbangnya. Nah di situ kita pilih. Jadinya kalau mungkin ya kalau kita nggak ada kendala, kita bakal benar-benar memilih siapa tim formatur pengurus inti itu ya.
Kita kan benar-benar memilih, mempertimbangkan bibit-bibit bobot seperti kata orang itu, gimana dari sikap, dari gimana jam terbang, dan gimana dia attitude-nya. Itu karena seseorang itu kalau udah sikapnya baik menurut saya, pasti semua hal itu baik. Gitu. Tindakan perbuatannya, tetapi waktu itu ya karena ada kendala jadi terpaksa pengurusnya seperti itu dah. Ya sabar Dan saya juga ini sih, kalaupun orang itu nggak pernah berpengalaman, tetapi dia mau semangat gitu ya, spiritnya untuk belajar di situ, nggak angkat-angkat ayam lah gitu, karena bisa jadi orang yang baru belajar, orang atau apa-apa, ketika kita pilih jadi seorang pengurus dan dia benar-benar semangat belajar di situ, dia bakal lebih sukses daripada orang yang udah punya jam terbang tinggi, yang udah berpengalaman segala macam, tetapi pas ngejalanin itu setengah-setengah. Nah di situ udah ada, karena nggak jadi jaminan orang yang punya kiprah, orang yang punya terbang tinggi itu jadi bagus juga, nggak menurut saya. Tergantung gimana etos kerja. Gimana berarti semangat kita semua gitu dalam. Semangat kita semua kalau kita udah mau ya semuanya pasti. Dan tentunya satu hal lagi, sejalan dengan apa yang ingin kita tuju. Visi misi kita harus sejalan dulu, baru kita pilih orang itu. Belok lagi kan. Udah di tengah jalan nih kok pecah nih. Dari awal menurut saya kita harus kuatin internal yang itu, yang 4 itu dulu. Jadi gimana pun permasalahan yang keempat ini, jangan sampai yang lain ini menyebar, tahu dan segala macam. Yang 4 ini bermasalah gitu. Gimana dia kuat dulu yang berempat ini, segimanapun masalahnya ketua, sekretaris, bendahara dan wakil itu, segimanapun masalah mereka, tetapi mereka harus terlihat kokoh gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Benar. Harus kuat ya. Fondasi kita harus kuat gitu. Harus kuat. Kalau lemah ya pasti ujung-ujungnya runtuh. Bahaya juga. Nah, selama menjabat nih pasti ada banyak sekali program kerja. Oh iya. Udah terlaksana dulu nih kan. Sekarang kan emang agak terkendala karena Covid. Udah 2 tahun terakhir kan. Apa sih program kerja yang paling pengen dicapai gitu tapi ya terkendala? Ini agak sensitif sih itu, karena itu buat saya sedih juga sih. Karena program kerja ini udah kita rencanain dari sebelum saya menjabat jadi sekretaris, nyalon jadi wakil itu keinginan teman-teman, abang-abang, cutting segala macam alumni itu pengen kegiatan ini sebenarnya. Namanya festival komunikasi. Itu benar-benar pengen kita capai dari dulu ya. Karena kemarin hampir tercapai sih. Jadi ceritanya kemarin kita mau bikin itu pengen banget, karena festival komunikasi ini nanti konsepnya itu satu festival yang di dalamnya itu merangkai dengan lomba-lomba yang 4 bidang HMJ, 5 bidang HMJ yang 5 bidang HMJ kita itu kita lombakan di situ gitu lah. Film, mungkin di bidang intelektual segala macam, semuanya itu ada lombanya. Nanti di malam puncak penganugerahan kayak gitu. Kayak ini anak-anak ini udah berlatih selama ini loh di HMJ nih, berlatih selama ini. Kayak gimana puncaknya kegiatan ini? Itu dar gitu puncaknya itu. Kegiatan itu kemarin udah jadi, semua persiapan dari semuanya udah jadi. Yang ini kali gagal sih. Dulu saya ngerencanain di HMJ sebelumnya, waktu saya masih jadi anggota lah. Itu sama Bang Cori ya, semoga sehat. Pernah ngerencanain festival ini, tapi pas finishingnya lah, penyelesaiannya nggak bagus juga, akhirnya selesai, nggak jadi. Dan saya coba lagi di masa jabatan saya yang waktu itu sekretaris dan Hurti ketua HMJ-nya, kita coba buat kegiatan itu, proposal udah jadi, semua udah jadi, tinggal ditanda tangan sama pembina kita. Covid dong. Waduh, parah banget sih. Itu kayak udah puncak-puncaknya gitu kan. Covid dan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena emang apalagi pas puncak Covid waktu itu. Kita apalagi ini skalanya besar banget. Kegiatan ini kita membuat se-NTB.
seperti itu skalanya. Jadi itu sih kegiatan yang menurut saya paling ingin saya lakukan, paling berkesan tetapi gagal. Semoga lah di next HMJ atau HMPS saya berharap bisa melakukan hal itu, mungkin bahkan lebih besar lagi dari pencapaian kita, lebih progresif lagi dan lebih di atas lagi dari kita pencapaian. Itu sih harapan. Nah, itu tadi udah kayak dalam banget ya pembahasan kita tentang HMJ, HMPS gitu. Mungkin nanti teman-teman yang atau mahasiswa lama atau mahasiswa baru juga khususnya ya, yang mau bertanya atau mau apa gitu, nanti mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti kita jawab satu-satu bareng ketua HMJ. Lagi kita gitu jawab lagi ya. Nanti kita jawab. Ada Q&A. Ya nanti bisa lah di komen setelah ini, mungkin ada part 2-nya gitu Ya mungkin lah. Nah sebelum kita akhiri nih, kayaknya udah lumayan lama lah kita ngobrol ya. Ya cukup untuk part 1 untuk kali ini. Part 2-nya mungkin nanti kita jawab question-question ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Terakhir nih Kak Isron, Muhammad Ali Isron, harapan untuk the next HMJ PS. Tentu sih harapan terbesar saya ya saat ini untuk the next HMJ itu semakin solid. Semoga yang selanjutnya semakin solid, semakin kokoh tentunya, dan tentunya semakin progresif. Karena dinilainya organisasi itu berkembang atau maju, bagaimana regenerasinya. Jadi kalau setelah ini turun, maka organisasi itu dianggap buruk lah, tanda kutipnya kurang segala macam. Jadi untuk kedepannya semoga kalian bisa ngelakuin lebih dari kita yang saat ini, karena kita sadar juga yang saat ini kurang banget. Karena banyak hal yang kita rencanakan, yang ada dalam rancangan program kita, rancangan visi misi kita yang belum tercapai. Jadi untuk kedepannya semoga kalian lebih progresif, walaupun progresifnya 0,1 itu sudah disebut dengan kemajuan atau progresif. Itu yang saya harapkan. Iya, luar biasa. Harapannya adalah semakin lebih baik lagi untuk HMJ ke depannya, untuk the next himpunan mahasiswa. Jadi ada cerita menarik Apa di HMJ ini. Apa cerita menarik? Jadi dulu sebenarnya saya nggak mau nyalon jadi ketua dan wakil. Iya. Sebenarnya waktu itu kita ada ini Forkomnas namanya. Jadi Forkomnas itu Forum Komunikasi Nasional. Nah di situ tuh bagaimana KPI se-Indonesia itu ngumpul di situ dalam satu forum, mereka menyuarakan nih di tempat ini gini begini, lo saling ngasih masukan. Itu Forum Komunikasi Nasional. Mungkin nanti kalian akan lebih kenal jika masuk ke forum itu langsung. Jadi bukan situ poinnya sebenarnya. Saya ingin cerita bagaimana perjalanan kita waktu itu ke Forkomnas. Kita kan gabung di wilayah satu itu, Jawa Timur sampai NTB. Nah, kita dalam perjalanan nih di Legundi nih. Waktu itu di Legundi lagi ngobrol-ngobrol segala macam, bakal ada pilihan HMJ nih. Nah, jadi waktu itu sebenarnya yang mau nyalon itu Hudbi sama Dik. Nah, saya nggak mau sebenarnya dari awal, nggak mau di situ. Tapi lama kelamaan, kenapa lama-lama kok Ding nih ngilang gitu, Gak jelas itu. Bukan gak jelas sih, mungkin ada kesibukan. Dia waktu itu sibuk banget sih kelihatannya. Nah jadinya mungkin nih Hudbi sendiri jadinya nyari wakil segala macam. Kan saya sama Hudbi itu udah sahabatan dari Dekat banget gitu ya? sebelum HMJ. Nah, jadi udah deket banget lah gitu. Jadi dia sharing-sharing gini-gini segala macam. Jadi tentunya Bang Cori juga waktu itu ngedorong saya gitu, support sistemnya. ini aja yang terus manas-manasin nih karena beliau karena nggak mau cuy. Adalah niatnya ini. Iya nggak mau cuy sebenarnya. Nah dirayu akhirnya mau deh gitu. Luar biasa Itu perjalanannya. berawal dari nggak mau, kenapa mau gitu? Karena satu hal sih, rasa kepedulian saya sama jurusan itu. Berangkat dari situ, karena siapa lagi kalau bukan kita yang peduli sama jurusan ini, bukan kita yang mengenal lebih dalam jurusan ini, siapa lagi yang diharapin gitu. Siapa lagi, mungkin banyak orang tapi nggak mau jadi depan. Ya,
jadi akhirnya ya udah dengan rasa kepedulian ya Bismillah ya gitu. Langsung lah jadilah begitu Jadi. ya, dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Nggak tertebak juga bisa menang. Iya, kan bisa naik gitu kan menjadi Iya benar-benar. ketua yang memimpin. Kita berdua tuh nggak ada ikut organisasi eksternal segala macam cuy. gitu. Iya, emang berangkat nggak ada bawa organisasi Iya, apapun. memang karena Mahasiswa biasa. Gini juga sih kayak Heeh. setiap kita mau mencalonkan menjadi ketua begitu ya, kita janganlah bawa bendera kita masing-masing gitu kan. Iya. Kalau mau jadi ketua ya kita harus menerima semua bendera gitu. Menurut Harus kalian, netral. kalian bagus sih ikut-ikut eksternal itu mungkin entah organisasi apapun semuanya bagus itu organisasinya. Tapi jangan lupa kalau kalian udah masuk ranah jurusan, kalian udah masuk ranah intra, udah jangan lagi bawa ekstra itu intra, fokus ke intra karena kita harus paham konteks, paham wadah. Kalian boleh bawa ekstra ilmunya tapi ilmu keorganisasinya, kepemimpinannya, ilmu yang kalian dapat di organisasinya itu bisa diterapkan. Tapi jangan bawa embel-embel ekstranya gitu maksud saya gitu. Paham wadahnya lah. Kalau kalian masuk ke jurusan ya udah kembangin jurusan, fokus gitu. Nggak ada lagi kepentingan lain. Karena Ya, ini jurusan ya, sama. makanya di setiap pencalonan nggak boleh menjabat di dua Iya, tempat itu ya. nggak boleh. Jadi ketua di ekstranya, Ya. terus dia calonnya jadi ketua di intranya. Jadi emang harus ada bagian-bagian masing-masing lah. Jadi itu tadi emang banyak sekali perjalanan menarik dari ya ketua HMJ sekarang yang memimpin Ya mungkin baik-baiknya diambil, jelek-jeleknya dibuang. Iya, nah itu tadi udah dikasih juga harapan buat next organisasi ya, himpunan begitu ya, dan mahasiswa prodi, iya begitu, HMJ, HMPS ya, program studi. Jadi mungkin nanti part 2-nya kita akan buat gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Banyak hal ya, Tapi karena iya. waktu terbatas jadi Karena kalau kelamaan juga pada malas kalau udah malas nonton. sejam apaan nih gitu. Ngapain nih ngebacot sejam? Iya, makanya kita sedikit tapi berisi gitu kan. Iya. Pasti banyak yang nonton insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Nah, ya. Jadi untuk itu mungkin hanya itu dulu nih. Iya. Part kita yang pertama nih, baru pertama kita podcast lah ya. Podcast gitu ya. Mungkin nanti next kita akan podcast lagi. Mungkin Yusron Yos ada kata-kata terakhir. Oh iya, ini buat kata-kata menutup lah bahasanya gitu. teman-teman ya yang baru mengenal jurusan kalian, coba dalami dulu lah jurusan kalian karena di situ kalian menggali ilmu dari jurusan. Terus saya mohon maaf nih kepada teman-teman yang seangkatan saya atau seperiode saya, jabatan saya, rekan kerja segala macamnya, saya mohon maaf mungkin selama ini kita banyak segala macam, banyak kurang gitu. Mohon maaf karena mungkin hilap segala macamnya. Terus buat mahasiswa KPI juga kita mohon maaf juga jika di periode jabatan kami belum sesuai dengan harapan kalian. Kita mohon maaf juga karena ya namanya juga kita banyak otak segala macam. Jadi untuk mencapai itu butuh proses dan segala macam. Nah, tentunya juga karena COVID ini kita juga mohon maaf banget banyak kegiatan yang belum tercapai. Dan the nextnya insya Allah semoga lebih baik lagi untuk yang kepengurusan selanjutnya itu sih. Nice banget, dalam banget ya. Jadi untuk itu teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, kalian bisa ikuti juga Instagram KPI UIN Mataram. Tentunya di @KPI UIN Mataram, huruf kecil semua tanpa spasi. Tentunya juga IG-nya UIN TV Mataram tanpa spasi juga, huruf kecil semua. Yeah. Dan IG-nya Radio Voice of Campus. Juga YouTube-nya jangan lupa di subscribe dan dilihat YouTube-nya Radio UIN Visual Mataram ya. Dan UIN TV Mataram, di situ kalian bisa lihat referensi KPI itu seperti apa sih. Nah, dan info-info terbaru dari kampus. Ya itu dia tadi semuanya. Kalian bisa langsung meluncur aja kemanapun kalian mau. Tapi mungkin kalian bisa terus komen di bawah kalau kalian mau tanya apa.
contohnya misalnya Kak, akademik itu di mana ya? Ya gitu. Nanti kita bisa jawab. Kita jawab semuanya. Apalagi maba nih, maba. Tapi banyak juga mungkin nanti yang nanya, ke ID Mobile Legends apa sih? Saya jangan main ML gitu. ID-nya apa sih? Nah, jadi apa namanya? Buat teman-teman dimanapun kalian berada, apalagi yang mahasiswa PI gitu ya, mau nanya-nanya, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar apapun yang kalian mau tanya. Atau kalian bisa ke apa namanya itu IG-nya Iya, TV, radio dan KPI. Terserah kalian mau kemana pun, kalian bisa. Nanti kita akan jawab semuanya. Tentunya bersama saya Rifki Murai dan Muhammad Ali Isron akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian nantinya ya. Entah itu dia KTM gimana buatnya Kak, kita bisa jawab, tenang, nanti kita teleponin Pak Fuad ya. Gimana kita bisa jawab? Kemarin saya ketawa bro, Kenapa? ada di grup IG kan, itu nanya setelah bayar UKT ngapain, ada yang jawab dong, farming aja dulu bos habis itu. Jadi kalian kalau mau nanya, kita ada grup nih buat maba yang baru masuk nih, kita ada grup, nanti mungkin bisa dikontak saya untuk bisa kita masukin link segala macam atau pengurusan yang lain nanti kita kasih ke kalian Iya. Nanti kita akan share gitu ya, kalau kalian memang benar-benar maba. Iya. Mau nanya-nanya di grup. Dan mungkin itu tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Iya, pada hari ini. Pada hari ini ya. Siap. Suasana udah agak siang di luar. Nah, Jadi kita harus segera segera mengakhiri. baik, ya. kita harus Untuk itu mungkin Muhammad Ali Isron, mohon maaf juga dia bilang tadi kan udah kalau ada salah kata apapun, dan saya juga pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin saya tadi keceplosan apa gitu yang buat kalian sakit hati atau apalah gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya juga manusia gitu kan, tempat salah dan dosa. Cici banget aneh. Untuk itu saya pamit undur diri dan saya Rifki Murai. saya Isronius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.